Waalaikumsalam. Mudah saudara telur kayu. Ini sosok tinggi besar ya. Ini cukup tinggi ini. Keliling terus dia bolak-balik. Kayak security di sini. Oke, kita nanti opening aja sama petugas yang menjaga di sini ya. Ngene kadung jaran kono ya dicangun tetep bomono ku. Sampai sekarang iya. Bola lembu lah. Orang katanya. Boleh lah kalau disuruh pakai bangko ya Pak. Ya Nah, ini embungnya, kalau ini mesinnya yang ngisi embung gitu. Betul, nyambung mana ya? Nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi untuk kita semua. Bertemu lagi dengan kita di channel Jembatan Antar Dimensi. Untuk malam hari ini kita berada di salah satu tempat yang cukup ramai sedang diperbincangkan ya. Kita di sini ingin mengetahui tentang mitos-mitos yang sedang beredar di tempat ini. Saya tidak sendiri, sudah ditemani dengan Bapak siapa ini Pak? Bapak Agus Hartono. Bapak Agus Hartono ini sebagai apa di sini? Saya kebetulan petugas embung yang diberita langsung oleh BPWS Citarum. Oh ya, jadi ini tuh namanya Embung Sidodadi. Embung Sidodadi. Kalau desanya namanya Sidodadi, Oh, Sidodadi. tapi nama embungnya Sidodadi. Embung itu artinya apa sih Pak? Embung itu kalau mungkin bisa dikatakan waduk. Coba kalau waduk itu kan cukupnya besar. Ini Ya, skala kecil mungkin. skala kecil namanya embung gitu. Oh, berarti Bapak di sini udah cukup lama menjaga di sini. Sudah hampir 6 tahun. Oh, 6 tahun. Tapi ini dibangun tahun berapa ini Pak? Tahun 2016 pembangunannya. Oh, 2016. Resmiannya tahun 2019. 2019. Berarti 3 tahun. 3 tahun ya, belum terlalu lama ya. Terus untuk ini ya, jadi kita ke sini itu memang ada beberapa yang sedang ramai diperbincangkan di sosial media tentang adanya tragedi kemarin, tapi kita di sini tidak ada menyangkut pautan tentang hal tersebut ya. Kita hanya mengetahui aja tentang sejarah ada di sini, itu sih yang paling penting. Nanti untuk kedepannya nanti random aja, nanti kita coba ada minimalisasi. Boleh kita keliling-keliling Pak? Boleh, silakan Ya. Pak. Ayo. Lihat mana Pak? Sini aja ya. Ya, depan. Oh ini BWS Citarum. BBWS Citarum. BBWS itu singkatan Balai Besar Wilayah Sungai. Oh, Balai Besar Wilayah Sungai. Coba sana aja Pak, misalkan Pak. Embung Sidodadi. Ini ya. Berarti Bang ini namanya Desa Sidodadi ya Pak? Namanya Sidodadi, Desa Sidodadi. Tapi di sana Sidodadi ya. Kalau nama embungnya Sidodadi. Sidodadi. Kayak SD aja Pak. SD Sidodadi 1 gitu. Tapi desanya Sidodadi gitu. Bapak asli orang sini? Asli orang sini. Orang sini. Ini tempat ini di atas ya Pak ya? Ini Di agak naik atas. ke atas soal ini ya. Coba langsung sana. Silakan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Luasnya 4 hektar. Ini diramat tadi sama si Bapak dengan embung ya, Embung Sidodadi. Jadi tempat penampungan air di sini. Penampungan air untuk petani Pak. Untuk perairan ya Pak ya. Untuk perairan petani. Petani. Ini kalau boleh tahu airnya dari air apa? Nyedot dari dalam dasar bumi atau dari sungai? Dari Pak? Sungai Cipancu. Oh, Sungai Cipancu. Jarak dari embung ke rumah pompa itu sekitar 1,6 kilo. Oh, 1,6 kilo. Berarti sana ada pompanya berarti. Ada pompanya. Berarti di sini jalur masuknya di sini. Ya ini indah tuh. Oh, ini jalur masuknya. Ya, teman, oh, ini jalur masuknya Tuh. sana. Berarti di sana ada untuk jalur keluarnya, Pak? Ada, Pak. Ada. Outletnya ada. juga. Nah, untuk yang kemarin kata ada yang kasus itu di sebelah mana itu, Pak? Oh, di sebelah sebelah barat. Oh, yang ke sebelah sana. Ya, sebelah sana. Oh. Nah, kebetulan almarhum si mancing gitu. Ya, itu sama Pak, temannya. ada sana. Bisa diceritain nggak sedikit, Pak? Gimana sih itu kronologinya? Awal mulanya gimana sih? Kronologisnya menurut temannya, ya Oh, mancing di sini. Jam berapa itu, Pak? jam 4 Oh, jam 4 sore. datang, jam 5 udah mau pada pulang. Kata temannya tiba-tiba itu lepas baju terus renang. Kalau renang. Pas tengah-tengah nggak tahu kram atau apa, kurang tahu saya lah ya. Kehabisan napas mungkin Kehabisan atau seperti napas, apa itu? ya kurang tahu juga sih. Tuh.
Terus, tapi menurut mitos-mitosnya mungkin ada yang inilah itulah yang menarik atau ada gangguan gitu ya. Jadi intinya lagi mancing sama itu berapa orang itu Pak sama temannya Pak? 3 atau 4 orang ya? 3 atau 4 orang lagi mancing dari jam 4 sore. Terus nggak tahu kenapa buka baju jebur. Entah itu ada pancing yang nyangkut atau gimana itu ya? Enggak, sengaja renang dia. Oh, sengaja renang. Ya Allah. Ini kan udah ada larangan di sini sebenarnya ya. Jadi dilarang memancing, dilarang berenang. Tapi kenapa di sini masih ada yang memancing, ada yang berenang ya? Ya mungkin memancing masih oke lah, masih bisa kita toleransi ya Pak. Tapi yang bahaya itu berenang. Karena ini kedalamannya berapa meter ini Pak? Dari Rapidman atas ini ke bawah itu 5 meter. Oh 5 meter. Dari Rapidman atas. Tapi 5 meter tuh rata ke sana semua. Rata. Apa di tengahnya agak cembung seperti itu? Enggak, rata. Oh rata semua. Jadi 5 meter ini kedalamannya ya. Cukup dalam ya. Jadi untuk yang nggak bisa berenang bahaya juga ini. Sangat bahaya Pak. Iya. Ini lagi kering atau renang sih Pak. Oh bisa renang sebenarnya. Ya, di tengah udah nyampe tengah kan. Kalau nggak bisa renang mah mungkin udah sini aja udah tenggelam dia ya. Oh jadi si korban ini kata si bapaknya emang bisa berenang dia itu ya. Tapi emang setelah sampai pertengahan itu kehabisan napas mungkin ya. Tapi memang katanya ada menyangkut pautkan dengan adanya entitas gaib yang mengganggu korban tersebut. Itu ketemunya berapa lama itu Pak proses pencarian? 24 jam. 24 jam. Iya. Jadi tenggelamnya sekitar jam 5 sore mungkin ya Pak. Ketemu laginya besok di jam. Besoknya ada tim dari Basarnas ini ya. Terus BNPB, poli air dari Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah terbantu. Alhamdulillah ya bantuannya ya. Ketemunya jam 5 sore juga. Oh, jam 5 sore juga ketemunya. Jadi 1 kali 24 jam ya. Tapi ini nggak ada yang mancing nih Pak. Apa semenjak ada kejadian ini nih sepi kayak gini? Dulu biasanya rame. Biasanya sekarang rame. Ya sepi gitu. Karena masih baru ada kejadian itu ya. Untuk mitos-mitos nih Pak, untuk Bapak sendiri pernah gak mengalami apa gitu sebagai penjaga di sini? Kalau saya sih belum Pak ya. Cuma ada beberapa cerita dari petani gitu. Ya sering ada diganggu atau iya, bukan dia sering tahu gitu. Ada sering gitu. Ini bahkan ada orang penampakan kali ya. Penampakan, ada orang mancing juga. Katanya tiba-tiba ada di sampingnya terus dia lari gitu. Itu sosoknya sosok apa itu ya biasa kurang tahu katanya? Pak. Kurang tahu. Soal tadi juga kata kameramen kita nih ada suara yang ini ada kayak gitu. Tadi ke kameramen teh ya ada ya. Ada suara soal tadi juga. Tapi alhamdulillah saya selama di sini ya tujuan saya kan ingin membantu petani. Benar ya tujuan baik ya Pak ya. Nggak diganggu. Itu Bapak awalnya embung ini dibangun juga untuk petani kan, iya gitu, betul. Untuk mengairi petani itu. Ya karena tragedi juga kan kita nggak ada yang mau ya Pak sebenarnya ya, karena kita juga udah dari pihak Bapak juga udah memberikan, dari BPW sudah memberikan himbauan, jadi dilarang berenang, dilarang memancing ya, tapi apa boleh dikata lah, jadi memang banyak apa ya peraturan banyak yang dilanggar. Ya udah kayak gini kan nyalanya bangsa gaib, sebenarnya memang ada beberapa yang kesalahan dari faktor manusianya ya Pak ya. Oke, untuk bersingkat waktu kita nanti ada proses mediumisasi ya Pak. Nanti Bapak ikut aja sih, Bapak ikut penanyakan tentang sejarah di sini, lalu ada nggak sangkut pautnya tentang tragedi yang baru saja terjadi. Oke, tapi kita di jembatan antar dimensi. Ya, di bawah aja Pak. Apa mikrofonnya Pak? Mikrofon. Ya, ada mikrofon. Oh iya. Di bawahnya nggak apa-apa, di bawah. Barangkali dari toko. Oh iya, silakan. Pedarba petani barangkali pernah tahu ada penampakan. Boleh Pak. Ini sini Pak. Jauh beda orang Jawa. Iya. Apa Pak? Ngomong Jawa. Nampaknya apa ya? Iya, ini petani loh. Nah, Bapak main nebak sekalian Pak. untuk kita mau gede nah. Rokok dingin santai. Ya. Bapak kesini lihat ya Pak. Bapak nanti lihat ya Pak ya. Iya. Orang apa jawab? Coba ya, orang apa sok? Kita lagi waktu nyedot. Ya kode gitu. Iya. Mulai kako Pak. Siap. Oh. Iya ya. Ini kita sudah bersama dengan salah satu petani di sekitar embung ini ya. Dengan Bapak siapa ini Pak? Darba. Oh Darba. Darba sebagai petani di sini. Ini sawahnya berarti gak jauh dari sini nih ya? Iya. Di sebelah mana sawahnya Pak? Di sana Pak. Oh di sana berarti Iya, di belakang ini ya. Pernah mengalami apa nih Pak? Kejadian waktu nyedot Pak. Cuman jawab orang besok. Iya, cuman waktu asat cuman anak ini kelop-kelop Pak. Kelop-kelop apa? Kelop kayak Cahaya. Iya cahaya. Ada cahaya. Apa ya? Jadi tak parani. Mau disamperin katanya. Iya. Terus parani dengan bangsa 10 meter hilang.
Allah Akbar ya Allah. Barang hilang tak center parani yang anuku anak ulah Pak. Anak ular. Iya ulah hilang semennya di dalam air itu. Enggak di sini. Di tanggul ya, di tanggul ya. Yang tanggul anak ulah ya Allah Gusti Pangeran. Ulah hitam itu ularnya itu. Iya, besar. Gede banget emang itu. Barang yang ya Allah ngiringan. Kiri buyut aja ganggu. Karena sajian alam. Iya, beda. Orang kita belipan ganggu. Waktu itu akhirnya terus selosor mancing ini tanggul ke nangkalnya. Orang kita marani diesel pan anu gas pan ganti gas sampai waktu kue pan ganti gas tinggal dingin. Iya. Pokoknya apa sih kalau buat duit jangan. Berang dijerang udah ya Allah berang tekang ya Allah Gusti Pangeran. Ulangnya gede Pak. Udah gede jawab pisan. Ya bangsa 8 meter ke atas ya Allah Gusti krosot mancing hilang. Masuk mana yang iya tanggul ya tanggul tapi langka lengit. Langka ya kue gaib masuk ke mendi meureun ya. Iya hilang ya Allah Gusti Pangeran. Mana beli kue pengalamannya ada lagi nggak pengalamannya? Waktu pun cuman pengen masih ejen maning sih karena orang gitu mah. Jadi kata Bapak ini pernah dulu kejadian itu di malam hari Pak, bengi jam 1. Oh jam 1 malam pernah mungkin lagi ngecek di sawah ya Pak, iya, ngecek perairan. Iya pengairan lagi nyedot. Jadi lagi nyedot itu. Iya, jadi melihat cahaya pertamanya. Nah di samping itu sayanya menghilang ya Pak ya. Iya. Saya menghilang. Jadi kayak lampu kelap-kelip gitu cahayanya tuh setelah didatangi. Saya tersebut hilang, nggak lama itu melihat sosok ular. Kata ular cukup besar ularnya. Oh, besar banget. Tangannya besar, panjang, sampai Bapak juga ketakutan melihatnya. Nah nggak tahu kenapa ular itu kayak mendekati si Bapak ya. Maraki ya Pak ya mendekati Bapak. Usia ngiringan ya Pak. Udah ada di pinggir. Tiba-tiba gitu. Iya tiba-tiba. Waktu gue di center ke orang katon. Hilang kelebe-lebe. Ya Allah Gusti Pangeran. Ada di sebelah si Bapak. Ya Allah Gusti Pangeran. Ya Allah. Kiri buyut aja ganggu. Nah setelah bapaknya ngomong permisi yang ada di sini, buyut di sini, yang menjaga di sini, ular tersebut hilang katanya kayak seperti masuk ke dalam tanah tapi di situ nggak ada lubang ya, jadi kayak hilang secara gaib ya. Ini cukup luar biasa nih cerita di sini nih ya. Oke lah. Mudah-mudahan ya ini bisa terungkap, terus nggak ada lagi kejadian-kejadian yang menimpa apa ya warga di sini atau punya pendatang di sini yang nyampe celaka di tempat ini ya. Rawan di sini mah siap ya Allah. Siap ikuti kita ya. Nanti kita langsung proses mediumisasi. Makasih ya Pak ya. Iya. Ya. Di sini aja berarti mediumisasinya. Ya Allah. Ini di sobat itu ya. Yuk, udah on. Duduk. Ini ada sosok nenek-nenek nih ya, jadi keliling terus sama dengan ada salah satu sosoknya tinggi hitam, ini seperti genderuwo. Jadi dia muter, nanti dia berhenti di sana, muter lagi, dia berhenti di sana, jadi terus muter. Mungkin itu kayak beberapa warga sering melihat. Ini nenek-nenek dulu aja Gus ya. Ini apaan sih ya masuk ya? Iya ada sosoknya nenek-nenek nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya jawab salam saya. Saya duduk, gak duduk aja duduk ya, kasihan ya. Saya duduk aja ya. Iya. Ya, duduk aja. Duduk aja. Ini nenek-nenek tapi cukup tua banget ini ya mukanya ya. Bisa komunikasi ya?
Welcome, kita dari Jembatan Antar Dimensi. Di sini anak cucunya ingin mengetahui tentang sejarah yang ada di tempat ini. Dengan siapa saya bicara? Dengan nenek siapa? Panggil aku Bok Rusmi. Bok Rusmi. Rusmi. Ya, Bok kalian Rusmi. mau apa kesini? Anda perlu sama siapa? Kita di sini ingin mengetahui tentang sejarah yang ada di tempat ini. Yang keduanya, kan ini lagi ramai di sini ya, yang tentang tragedi yang kemarin. Itu ada sangkut pautnya kan dengan sosok astral yang ada di sini? Bok tidak tahu. Oh, tidak tahu. Ya, Oh, tugas Bok apa sih di sini emang? Bok di sini hanya bersih-bersih tempat Iya. ini. Oh, pantesan dikeliling terus ini ya. Ya, sapu-sapu di area atas. Jadi emang ini di ininya tuh di tanggul ininya di atas itu kayak keliling gitu, kayak megang sapu nih sosoknya. Iya. Tapi suka ngeganggu gak main mancing? Enggak. Ada nanti yang di dalam air Dalam yang air sering mengganggu. sering mengganggu. Siapa dia? Mbok tidak tahu. Mau tidak tahu. Mbok tidak mengganggu. Yang sering mengganggu siapa emang? Ada. Mbok takut cerita Mau takut cerita? pada kalian. Ya udah nanti kita cobain Mbok aja. lemah, takut, Mm-mm. tidak berani. Tapi Mbok tahu nggak tentang kejadian yang kemarin? Tahu, Tahu Mbok ya. tahu. Oh ya udah, kalau ini ada yang mau disampaikan nggak sama kita? Tolong nanti kalian kasih tahu Ya. pada warga di sini. Mm-mm. Tolong buatkan pagar membatas di atas. Oh, disuruh di Keliling. pembatas, dikeliling Iya. itu. Takut nanti ada korban lagi yang Mm. terpleset masuk ke dalam air. Iya, nanti kita sampaikan ya. Katanya ini menyampaikan minta dibuatkan suatu Ya. pagar pembatas ya. Jadi Tolong supaya sampaikan, tidak terulang mungkin ya. karena kemarin itu lalai dari manusianya sendiri. Oh, kelainan dari manusianya berarti ya. Mereka ceroboh. Oh, ceroboh. Ya, Ini ada yang dekati kita nih. Siapa itu nih? Ini siapa itu di belakang itu? takut ini. Takut. Iya. Ini gantian ya? Oke. Gantian ya? Silakan, masuk aja. Ini di belakangnya. Masuk aja, silakan. Terus. Ada apa kalian? Kalian siapa? Kamu udah kenal? Kalian bukan warga di sini. Kita memang bukan dari sini, tapi tujuan kita ke sini mengetahui tentang sejarah dan mitosnya ada di sini. Lalu tentang keterkaitan ada nggak dari bangsa kalian tentang kejadian yang kemarin? Jangan sangkut pautkan kepada bangsa kami. Kami tidak tahu. Bener tidak tahu. Di sini sudah ada himbauan dilarang mancing. Berenang kalian. Kenapa? Berenang dan memancing. Jadi ngelanggar. Berarti nggak ada sangkut pautnya dengan bangsa kalian. Jangan sangkut pautkan kepada bangsa kami. Kalian manusia bodoh. Jangan paling sempurna. Tapi di sini ada nggak yang menjaga di sini selain kamu? Ada. Ini dengan siapa saya bicara? Saya utusan. Utusan. Siapa yang menjaga di sini? Penguasanya siapa? Mbah Darmo dan Mbah Darmini. Mbah Darmo dan Mbah Darmini. Ya. Dia yang penguasa di sini. Terus bisa dijelaskan nggak sosoknya seperti apa? Dia bersosok buaya kepala manusia. Buaya berkepala manusia. Dia sepasang suami istri. Oh, mungkin yang tadi ya. Itu yang buaya, yang ada buaya putihnya bukan itu? Ya. Itu. Jadi tadi saya lihat pertama datang ada sepasang buaya ya, tapi yang satunya buaya hitam, ini yang perempuannya buaya putih. Buaya putih. Tapi kepalanya manusia, ini seperti buaya biasa. Ini lebar nih, mulutnya lebar. Ya. Sampai sini, sampai kupingan nih. Tapi nggak ada inian nih. Nggak ada ini hidungnya. Oh, dia yang jaga di sini. Ya, Asal dia dari mana? menguasai tempat ini. Asalnya dari sini apa pendatang? Bukan, dia pendatang. Oh, bukan. Sama sepertiku. Oh, dari Dia apa pendatang? dari Kaliwanguk. Dari apa apa? Kaliwanguk. Kaliwanguk. Ya. Ada di sini Kaliwanguk. Dia tersedot masuk. Tapi benar tempat Pak dari ini. situ nyedot ya.
mau tanya gak nih Pak, mau ditemenin gak kita nih? Jadi ini ya katanya Bapak Agus juga membenarkan bahwa di sini itu memang mengambilnya dari sungai apa tadi? Sungai Wangu. Oh, jadi kamu asal dari situ asalnya? Ya, saya di situ cuman hanya tempat tinggal. Oh, di sini hanya tempat tinggal. Berarti kalian terbawa arus itu ke sini. Ya. Oh, berarti pendatang di sini ya? Datang. Nenek-nenek tua itu yang menjaga tempat ini. Berarti sama sosok yang tadi yang nenek-nenek lebih tua sosok nenek-nenek tersebut. Ya. Ini kan ini cerita aja ya yang kita dapat ya. Bener nggak saat tim SAR menemukan si korban ini itu sempat ada tarikan? Itulah siapa? Bener nggak itu? Tarikan sama siapa? Ya, kita kan nanya bener atau tidak? Bener Itu nggak? hanya mitos. Mitos. Kalian jangan terpercaya dengan bangsa kami. Kami tidak tahu. Bener nggak tahu? Itu lalai kemanusiaan sendiri. Berarti lalai Kenapa manusianya. kalian menyalahkan bangsa kami? Tidak nggak nyalahin, ya, menyalahkan. Kalian menyebutkan bangsa kami Kita nggak seolah-olah menyebutkan kami yang menggelamkan orang itu. Kita nggak menyudutkan, kita hanya ingin tahu aja kebenarannya. Ini tinggal dijelasin aja kok baik-baik. Kita datang baik-baik kok. Bisakah kalian memberikan bukti bahwa itu bangsa kami yang melakukannya? Ya kita kan nggak tahu juga, katanya kan menurut pengakuan saat proses penyelamatan itu, gimana sih tadi Pak lagi ini ya apa menarik korbannya itu katanya ada tarikan, ada yang menarik lagi si korban si jasadnya itu. Bukan dari bangsa kami. Terus bangsa siapa yang narik? Saya tidak tahu. Manusia itu ceroboh. Ceroboh. Berarti nggak ada sangkut-pautnya dengan kalian. Berenang. Sudah ada kehimbauan di sini. Dilarang berenang dan memancing. Ya, namanya manusia ada larangannya dilanggar. Jadi tolong jangan salahkan bangsa kami. Kami tidak tahu. Pak Agus, siapa tuh mau ditanyakan Pak? Silakan Pak. Kami hanya tinggal di tempat ini. Ya monggo silakan yang menjaganya. Ya siapa tuh mau ditanyakan silakan. Takut. Berarti memang pendatang ini guys. Ya. Berarti memang pendatang kalian di sini ya. Berarti tidak ada sangkut pautnya dan bahasa kalian. Ada. Benar nggak ada sangkut pautnya? Tidak ada. Tidak ada ya. Bapak kita nggak baksa kalian buat ngaku kok, silakan aja. Jadi di sini kita hanya ingin mengambil pelajaran sisi positif tentang tragedi yang kemarin ya supaya tidak terulang di sini. Itu ya. Terus ada lagi nggak mau disampaikan? Tolong kalian sampaikan kepada bangsa manusia. Jangan salahkan bangsa kami bila nanti ada yang tenggelam. Bangsa kalian yang ceroboh. Mau kecerobohan lalai. Dan mudah-mudahan tadi juga kan udah disampaikan ya mau dibangun suatu pembatas di sini. Ya, silakan. Bisa realisasi supaya apa ya minimalkan lah tragedi seperti itu terulang. Ya, saya setuju dengan itu. Setuju ya. Biar nanti bangsa kami. Tapi yang suka penampakan itu siapa sih yang suka nampakin ke pemancing, ke petani? Itu tuan saya. Oh tuan kamu. Dalam air. Dalam air. Siluman. Itu bisa berubah-ubah wujud dia ya? Ya. Ya. Ini sosoknya tadi buaya tadi yang kepala manusia itu bisa ganti-ganti wujud ya. Jadi perempuan di luar hitam. Ya. Terus jadi kayak ikan. Jadi ikan. Ya benar jadi ikan. Tadi saya lihat ada ikan emas cukup besar ikannya ya. Jadi hampir sebesar bayi. Di warnanya agak merah keorenan warnanya tuh. Jadi itu bisa merupakan itu soalnya. Ya, itulah kelebihan tuan saya. Oh, kelebihannya. Ya. Hebat berarti ya. Jadi intinya tragedi kemarin memang tidak ada sangkut pautnya dan bahasa kalian ya. Intinya gitu. Nanti kalian sampaikan kepada warga kami. Ya, nanti kita sampaikan. Warga sini jangan sampai ceroboh. Ya kalau udah seperti itu dikasih tahu lah, jangan sampai ada kayak gitu lagi, jangan sampai tragedi tenggelam lagi. Sudah ada kehimbauan dilarang. Kenapa kalian melanggar? Jangan salahkan lagi bangsa himbauan kan dari manusia, siapa tahu dari bangsa kalian ada yang seperti itu. Terus ngasih himbauan diketakut-takutin nggak apa-apa. Kalau buat keselamatan bangsa manusianya yang ingin selalu memancing di tempat ini. Ya banyak ikannya pasti banyak yang mancing lah. Jadi gitu ya, ini enggak itu yang sosok sepasang itu bisa mau masuk nggak? Badarmo masuk nggak? Mau nggak dia? Badarmo. Oh tidak akan mau dia ya. Berarti yang penjaga dari sini itu memang paling banyak dari sungai itu, sungai apa? Kaliwangu, Sungai Wangu dia datangnya ya. Dia memang ini kan ngambil dari Sungai Wangu katanya. Ya, ini nyambung nih ya.
Kami terbawa arus. Terbawa arus ya. Disedot air ke dalam Sidodadi ini. Udah terima kasih informasinya ya. Banyak siluman dari kalangan Tapi seperti memang saya. meskipun di sini banyak sosok siluman ya, tapi memang saya tidak merasakan entitas yang cukup besar energinya yang bisa mengganggu energi manusia. Tapi memang ini saya pribadi pun bisa menyimpulkan ini pure kesalahan kesalahan manusianya nih soalnya. Yaudah, terima kasih informasinya ya. Tugas kami tidak mengganggu bangsa kalian. Ya. Tugas kami hanya tempat tinggal di sini. Ternyata hanya tinggal di sini ya. Karena kami terbawa arus. Tapi suka kembali ke Sungai Wanguk gak? Kadang-kadang. Oh, kadang suka kembali ke sana, tapi di sini lagi karena tinggal di sini ya. Nih, di sana ada sosok ini ya. Jadi apa? Orangnya kurus tapi agak bongkok, orangnya ini botak. Tapi ngeluarin bau amis banget ini. Itu sama dari sana juga asalnya. Ya. Jadi ini botak nih, ini botak, tengahnya botak, ini rambutnya tipis. Dia ikut. Didinya ini kayak ini kodoknya tuh. Ada selaputnya. Ini suka jail soalnya, ini suka jail nih. Ya. Nah, ini kalau ini suka jail nih, jail nih. Ya, dia juga mau ikut dengan bangsa kami. Iya, tapi ini jail nih. Beda dengan tugas kami. Ini suka menampakkan nih. Udah, makasih informasi ya. Kita akan coba narik yang sosok ini yang suka menampakkan ke pemancing soalnya. Tolong sampaikan. Ya, nanti kita sampaikan. Saya. Ya. Makasih informasi ya. Udah keluar baik-baik ya. Ya. Ya, saya keluar ya. Ini. Kita naik ke atas dulu bentar yuk, naik ke atas bentar yuk. Atas dulu bentar. Saya penasaran soalnya sosok yang botak ini dari mana sih? Astagfirullahaladzim. Banyak. Ini cukup banyak soalnya nih. Ini yang tadi saya jelaskan di bawah ya. Jadi ada sosoknya seperti manusia, tapi ini kupingnya panjang. Terus dia jalan seperti jalan seperti ini. Ini tuh kayak apa sih? Kayak ada tulang-tulang yang keluar di sininya nih. Terus keluarin bau amis banget baunya. Ini banyak banget nih. Ini kepalanya beranongol. Kayak kepala apa sih? Kayak kepala katak seperti itu berenangnya. Jadi ini ya ada selaput di sininya nih. Ini suka jail nih sosok ini. Coba Yan, mau di mana meditasinya Yan? Di sana kejauhan nggak di sana? Nyapur. Bahaya nggak sih? Bahaya ya? Dibawa aja, bawa lagi lah. Ya, dibawa lagi. Ini mau di sana takut bahaya soalnya. Yaudah, turun lagi. Iya, ayo turun. Yang di sana di pintu. Coba kita ke sana aja kali ya, pintu ya. Jauh nggak sih Pak jalan kaki? Jauh. 500 meter. 100 meter. 100 meter mana? Tapi aman nggak lokasi buat medimisasi? Aman. Boleh lah. Bisa lewat sini. Jalan kaki ada. Oh ininya ya. Ada orang nungguin gitu. Udah kita ke sana. Ini kata Bapak yang menjaganya ada tempat yang cukup ini ya sakral lah di sini. Tapi memang masih di area ini ya apa sih namanya? Kampung Sidodadi di sini. Tapi di sebelah sana. Kata 500 meter dari sini. Coba kita nanti akan ke sana. Tetap ikuti kita ya di jembatan antar dimensi. Ayo, jalan kakinya aja. Pak, bawa terap ngopi ya. Ngopi. Lewatin tempat yang kemarin tenggelam dong, Pak. Iya. Kita mendekati salah satu titik ya, Pak, yang dipercaya mempunyai energi kesakaran cukup kuat di sini. Nah, itu lampu paling ujung itu. Oh, yang lampu ini. Iya, ujung tuh. Oh, lampu yang di ujung sana katanya. Ujung sana lampunya tuh. Ini kita melewati ini ya, tempat yang kemarin ya titik penemuan almarhum korban di sini nih.
Itu bunga pada berbuka kan. Ya tadi kita, oh kemarin juga ada yang sempat ritual katanya Ada. Pak. Jadi sebelum ditemukan juga ada beberapa yang melakukan ritual di sini ya Pak, untuk mungkin membantu proses pencarian Ini ya Pak. air sengaja di sana tuh. Oh ini. Ya. Ini bisa di ini gak, ini bekas sesaji nih ya tuh. Kemarin tuh ada ini. Ini waktu kemarin proses pencarian. Ini juga masih kecium bau amis ya. Ini kayak menggunakan media telur nih pencariannya. Yuk dilanjut yuk. Ikan itu ya. Tuh ikan tuh. Bekas kembang-kembang ya. Iya kemarin Pak. Masih jauh Pak. Ada lubang di sini. Ini ada lubang di sini. Ini ada lubang di sini nih. Ini kayak ada pusaran air yang ada di dalamnya nih. Ini dua sosoknya tadi masuk sini soalnya nih. Tekanannya luar terus separuhnya. Nah untuk Bapak sendiri nih kenapa nih? Kenapa tempat ini bisa dianggap apa ya? Ya Berisik ya, berisik gak? Agak sana aja Pak, kalau berisik Pak, majuan Pak. Munduran aja. Kenapa nih Pak tempat ini bisa dianggap yang titik paling sakral? jadi waktu pembuatan aja tadi Mas tahu sendiri kan di sini ada sumur katanya tadi kan ya. Nah, emang Tapi bener di situ Pak. iya, padahal saya nggak kasih tahu, tapi Mas tahu ada sumur di situ. Jadi waktu pembuatan itu waktu pengecoran itu sering longsor. Oh sing longsor, bener berarti ini. Maka dibikinlah sumur sekitar 9 meteran ada lah. Oh sumur. Iya. Jadi yang tadi dijelaskan itu, kontraktor. saya nggak tahu katanya, saya nggak tahu di situ ada sumur, tapi Bapak membenarkan bahwa sini itu emang dulunya pernah ada sumur ya Pak, dengan kedalaman sekitar 9 meter. Terus waktu proses pembangunan ini itu longsor terus ya Pak? Nah, Longsor terus. akhirnya pihak kontraktor ya mungkin dengan ilmunya ya, konsultan juga tahu wah ini harus dibikin sumur. Dibikin sumur. Ya pasti di sini Ya, bisa main tunjuk itu. Padahal kan saya awalnya tidak ngasih tahu kan. Kasih tahu katanya Bapak juga. Tapi sampai tahu gitu, wah ada sumur. Jadi meskipun sumurnya besar Pak, apa sebesar Diameter sumur biasa? sumur bikinan, coba dibikin bis nanti dimasukin bis sekitar kan 2 meteran berarti ada. enggak 9 meter. Enggak, maksudnya lingkar ini ya. Lingkarannya ya mungkin 2 meter. 2 meteran ya. Tapi Pak di gaibnya itu meskipun di alam nyata hanya ukuran 2 meter, di alam gaibnya itu cukup besar ini ya. Dia ada lubang besar. Itu kayak masuk kayak ada lubang kemana itu nyambungnya, ini saya kurang tahu. Nanti kita coba selidiki nih ya. Jadi itu proses itu, jadi ini ya ambruk terus ya Pak. Ambruk terus waktu pembeli itu berapa bambu ini yang di sini pancang itu longsor lagi mungkin kayak seperti ada yang ini ya Pak, belum mengizinkan mungkin ya. betul. Oke, kita coba telusur lebih dalam ya. Oke Pak, silakan ini dulu Pak. Ini Ya nanti itu aja, dibukain mikrofonnya. tok mangga Pak. Coba saya kontemplasi bentar ya. Coba gak kesini, majuan dikit.
Ini cukup besar di sini. Jangan terlalu mundur. Jangan dekat sama air, jangan. Oh, jangan sampai dekat air, dinarik soalnya. Ini nih energinya nih. Ada dupa gak? Bakarin dupa satu, bakarin dupa. Gak dibawa dupanya. Nih, coba kita selidiki dulu nih. Ini ada apa sih di sini? Jadi memang lubang ini cukup dalam, lubang ini ya. Jadi bukan lubang sumur biasa, memang ini nyambung. Jadi kayak lubang antar dimensi ini ya, lubang ini ya. Jadi ini kalau sampai ada manusia yang terjebak di sini masuk lubang itu, saya jamin nggak bakal ketemu itu. Ini masih alhamdulillah. Jadi di sekitar agak jauh ke sana, jauh dari lubang ini. Tapi kalau udah di sekitar sini ketarik masuk lubangnya, saya bisa pastikan tidak akan ketemu soalnya ini dalam banget soalnya ini lubang ini ya. Juga nggak bisa nembus dalam masuk ke dalamnya, ini butuh waktu untuk menembusnya. Tapi memang sosok yang itu, yang tadi sepasang buaya itu dia ikut masuk ke situ, masuknya. Tapi yang disebutnya tadi bahasa apa? Badarmo itu, maksudnya lubang sini soalnya nih. Maksudnya lubang sini. Tapi si buayanya itu ekornya tuh jeber ya, kayak ekor ikan si ekornya itu. Coba di mana? Medimisasi di mana enaknya nih? Coba si dia nanti medimisasi. Di mana? Di sebelah mana? Medimisasi sebelah mana ngambak? Dalam kan? Dalam. Oke, jalan kaki hati-hati. Rasakan muter 1 kilo. Ini kita diajakin muter ada 1 kilo. Ini kan muter. Pak, banyak orang kubra katanya. Jangan lewat ini Pak, lewat Rapid aja, jangan lewat lumpur. Aduh, rada serem. Peringatan ya, katanya banyak ular kobra di sini. Ini kebun-kebun ini ya. Nih, ini yang warga sering ini ya, ada sosok tinggi hitam ini di sini nih. Ini lagi diri sini nih. Ini tingginya di atas pohon ini kepala di sini kepalanya nih. Ini kepala di atas sini nih. Tapi ini enggak galak ini. Ini enggak galak ini. Cuma jail aja. Enggak jail juga enggak, ini cuma apa ya, kayak nakutin buat supaya jauh dari area berbahaya ini. Ini area berbahaya nih. Ini area warning, ada zona merah nih. Ini malah sering menampakkan di sini nih. Ini kayak genderuwo sosoknya ya.
Bakunti. Ini bakunti. Mari ke sana lagi. Malam nih. Tuh, ini bagusnya ada tempat ini sampah juga ya. Tuh udah. Tuh. Iya tuh. Bagus ini sebenarnya ini kalau dikelola lebih ini nih buat wisata rame nih. Di atas aja Min lah. Udah situ aja nggak ambil gambar. Enggak, ini udah pendek. Enggak apa-apa. Kalau sana sering ada ini kok. Iya ya, aduh. Di sini udah aman. Udah di on off dulu. Off dulu ya, nggak off dulu nggak apa-apa. Ini menurut pengakuan saksi mata di sini tempat pertama korban mancing di sini nih ya. Ini tempatnya ini. Dimancing di sini. Mungkin memang nggak tahu seperti apa kronologi lebih jelasnya ya. Jadi korban itu nyebrang ke sana, jadi berenang ya. Jadi sampai pertengahan itu, entah itu kehabisan napas atau kram, nggak tahu seperti apa kejadiannya. Terus gak kuat, nah tenggelam. Oke, ayo kita ini yang terakhir minimalisasinya. Yan. Mikrofon di mana tadi? Ada di sini pakaian. Jangan di itu. Agus dijaga di sini, Gus. Jaga jauh aja. Ini sosok ini aja Gian ya. Di sini Gus nih. Duduk aja nggak apa-apa. Nah, di situ udah. Sosok ini ya yang kepalanya botak itu ya. Ini saya penasaran soalnya banyak banget sosoknya nih. Kayak beranak pinak di sini nih ya sosoknya ya. Masuk ya, mau nggak? Oh, pada apa? Pada nyebar nih. Ini berenang kayak katak nih, ya, berenangnya. Itu nggak ada yang bawa makanan ya? Ada bawa makanan nggak? Apa men? Di tas ada nggak? Ada ya, di tas ya? Ada nggak? Ini aja nih. Ini suka kayak gini soalnya nih. Supaya mau masuk baik-baik nih. Ayo sini, dekat ayo nggak apa-apa. Oi. Nih. Yo sini yang dekat. Kita lemparin ke air katanya. Ayo deketin dulu sini aja, nggak apa-apa. Nggak ada yang jahat, ayo. Ya nggak apa-apa, ayo. Ya sini aja. Nih. Ayo. Yang dekat sini ayo. Ini supaya ngedekat sosoknya nih. Ayo. Apa ayo. Nah, ayo. Tapi masuk ya. Yang ini masuk ke jasad Dian ya. Tuh. Siap yang buka ya. Nah, ayo makanan nggak apa-apa. Terus ya, ini kan masih kecil nih soalnya nih. Nggak apa-apa yuk. Ini kayak beranak pinak soalnya di sini nih. Ini unik sosoknya, kenapa kita masukin unik sosoknya nih. Ya, ini dulu. Takut gak? Melampu takut gak? Takut nggak? Gak takut ya? Ini bisa komunikasi. Gak apa-apa, duduk aja, nggak apa-apa, jangan. Nah, udah duduk aja nggak apa. Jangan jauh-jauh. Jangan jauh deh. Sana aja. Maju aja. Maju. Di sana majuan. Di dalam soalnya. Iya nggak apa-apa. Kita nggak galak kok. Nah, udah ya. Bisa komunikasi nggak? Coba. Ya. Nggak apa.
pakai otaknya dia, jasad ini gunain pakai bahasa enak nyamannya, silakan. Minta apa? Oh, pengen main sesuatu. Oh, aduh Jawa deh, pengen main sesuatu. Mai apa? Ngasih apa? Oh, yang kok di kanan, nanti di sana. Jangan Jawa, jangan Jawa. Saya nggak ngerti yang ini. Pakai ini bahasa enaknya nih ya. Ya. Kalau mau sudah jangan apa-apa. Bagus. Sunda baik, Sunda lah. Jangan kurang lancar. Sok. Sampaikan sok, kumaha. Sampein. Minta makanan. Iya. Ya nanti kita kasih. Tadi udah dikasih tadi. Ya. Ini yang masuk gak terlalu besar sosoknya ya. Jadi masih kayak anak-anaknya. Tapi yang saya ini kayak beranak pinak di sini nih. Ini sosoknya kayak kakek-kakek. Jadi jasad manusia kecil, tapi kurus, perutnya buncit. Ini tuh botak nih. Tapi di sini ada pinggir ada rambut-rambutnya. Ini sering muncul sering jahil ini soalnya. Terus tangannya ini ada selaput ini nih, kayak tangan katak. Ini berenangnya juga kayak katak soalnya. Loba baksaannya nih deh, lobanya. Yang kayak dibere deh, kalem. Ya. Ini takut kebagian soalnya. Tadi Janji. Udah janji. Harus. Ya nanti kita kasih, tapi kasih kita informasi dulu. Aku mau masuk ke jasad ini karena kamu mau memberi sesuatu. Oh, jadi katanya mau masuk itu karena kita mau ngasih sesuatu makanan kata ini ya. Ternyata tidak. Kan udah dikasih tadi. Jelasin dulu nih. Sama saja manusia pembohong. Oh, manusia pembohong. Ya, sama aja Bang Saji juga suka bohong kan. Tidak. Nanti kita kasih makanan ya. Dijelasin dulu ya. Kenapa nih? Kenapa nih suka nih kalau muncul malam soalnya nggak pernah siang malam. Dia kalau muncul itu kayak ada mata dua nyala nih. Terus ini kelihatan nih. Tapi kelihatan agak kayak ada rambut-rambut tapi rambut di pinggirnya aja. Kenapa suka menampakin di sini? Suka mengganggu pemancing. Kenapa? Suka apa gimana? Mereka yang ingin melihat saya. Mereka ingin melihat saya, Mas. Ada manusia yang ingin melihat bangsa kalian. Ini wujud saya. Oh iya, wujud kamu. Enggak, maksud itu menampakkan ke manusia itu buat apa tujuannya? Iya, mereka yang penasaran. Mereka yang penasaran. Ingin melihat ada apa di sini. Dari manusianya. Oh, dari manusianya. Yang punya rasa penasaran. Jadi mewujudkan itu. Saya juga tidak bisa sembarangan. Ketemu katanya si korban tuh ya. Menampakin ya. Jadi hanya menampakkan kepada beberapa orang yang apa? Mungkin mempunyai kebatinan ya. Jadi kayak apa sih ingin tahu di sini ada apa? Manusia jika sudah melihat saya pergi, tetapi rasa hatinya ingin tahu. Kamu tahu nggak kemarin ada kejadian apa di sini? Tahu kan? Masa nggak tahu? Saya tahu kok kamu kemarin ngapain dia. Tapi bukan saya. Bukan saya, tapi bangsa kalian kan? Ya ada ya. Ini pasti mau jujur nih. Jadi yang katanya tipser ada yang ditarik lagi itu, ini ada beberapa sosok entitas ini yang narik ini soalnya. Seneng soalnya ada manusia di bawah air, seneng ini soalnya. Karena ini tidak bisa dijaga. Oh, mulutnya gimana maksudnya nggak bisa dijaga? Ucapannya sompral berarti ya. Tidak enak kepada bangsa kami. Oh, bahasanya tidak enak. Menyepelekan. Katanya di sini banyak, tetapi saya bisa. Bisa tapi apa? Ternyata dia tidak bisa. Oh, yang berenang itu. Jadi ini ada ini ya, ini apa?
ada sedikit tapi enggak semuanya, tapi ada sedikit sangkut pautnya dengan kejadian kemarin. Jadi waktu berenang itu pas tenggelamnya itu ini yang narik terus nih soalnya nih. Jadi sengaja dibawa muter. Iya bukan kamu tapi bangsa kamu sejenis. Ini bukan sosok ini tapi sejenisnya ya. Ini bukan sosok ini. Tapi sejenis tapi sama jenisnya. Yaudah makasih informasinya lah. Capek euy. Apa makanan? Harus ditepati. Iya. Ini saya akan bawa lari. Mau lari. Janji harus ditepati. Udah mau tanya. Mutakin. Terus mutakin. Terus. Mutakin. Kenapa mutain aja? Ini Bu Amis pas sosoknya ya. Jadi ini sosok ini tuh suka megang kaki gini nih, ditarik nih. Berarti kemarin mitos tuh bener ya? Bener Pak, ayo Pak sini aja Pak. Ini lagi aja nih. Maaf, pakai bentar aja. Iya soalnya ada benernya juga. Tadi kan kita pertama masuk itu yang sosok nenek-nenek yang ngejaga di sini. Yang kedua yang sosok buaya tadi, anak buahnya siapa tadi? Darmo ya. Darmo itu sosok buaya itu. Darmi. Nah lalu memang itu nggak mengganggu, dia bukan nggak ganggu ya, tapi lebih ke pengasas ini. Nah yang pengusik waktu ngagu tim SAR menarik si korban itu kan sempat ada yang narik katanya ya. Sosok yang tadi nih, sosok yang jenis tadi. Jadi ini sosoknya kayak gini, di jalannya kayak gini jalannya nih. Kalau di darat ya, tapi kalau di air dia cepet banget berenangnya. Jadi ini ada selaputnya nih, ada selaputnya. Terus giginya tuh kayak jeruji, kayak apa sih, gergaji si giginya itu. Ini suka narik kaki, makanya itu yang proses itu lepas itu Pak. Bang bener gak sih ada itu katanya? Iya benar. Ya. Pas tim SAR turun itu baru 1 jam. Dia minta bantuan temennya kan, temen yang jebur lagi. Pas nggak tahu mau ngangkat mungkin ya. Tahu padahal udah ditandain sama itu bambu. Hilang katanya ya. Hilang. Iya, jadi gitu artinya waktu tim SAR udah menemukan titik korban itu diberi tanda dengan bambu karena mungkin tidak kuat mangkat sendiri ya. Nah, manggil tim SAR bantuan yang lain turun ke bawah, dicek lagi itu udah nggak ada si korban itu, ngilang lagi. Ini yang tadi saya lihat ini emang ditarik kaki ditarik lagi. Yang bahayanya kalau katanya di titik sana yang tadi Bapak jelasin titik paling rawan, paling sakral, itu udah lubang. Itu kalau udah masuk situ udah saya bisa jamin nggak bakal ketemu itu. Tadi soal waktu kita kontemplasi juga ke dalam itu Pak, tuh dalam banget loh. Dalam banget itu beneran. Jadi meskipun di nyatanya ada sumur kedalaman 9 meter ya Pak, tapi di dalam gayanya itu cukup besar lubangnya. Terus ke dalamnya itu cukup dalam, jadi saya pun nggak bisa nembus ke dalamnya, itu nggak tahu itu ada apa di dalamnya. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Ada yang mau ditambahkan nggak Pak? Ya sekalian himbauan Mas. Gimana? Karena yang tadi saya ceritakan, sama yang ceritakan, embung ini bukan untuk renang, dan juga buat tidak untuk mancing gitu. Iya. Embung ini peruntukannya untuk. Gak apa, Bapak sampein aja langsung Pak. Untuk mengairi para petani gitu. Nah, ya. Kalaupun mau mancing ya jangan sekali-kali berenang. Iya. Mudah-mudahan dengan adanya konten ini, mudah-mudahan ya, yang mancing juga artinya harus berhati-hati. Intinya itulah. Jadi menambahkan sedikit ya tadi menurut Bapak Agus sebagai selaku pengurus di sini, jadi memberikan himbauan terhadap kita semua. Jadi tempat ini memang tidak diperuntukkan untuk yang memancing dan berenang ya. Itu emang udah cukup larangan, himbauan dilarang itu ya. Jadi mungkin diperbolehkan untuk memancing, akan tetapi tidak boleh untuk berenang. Karena mungkin faktor kedalaman di sini cukup dalam, karena 5 meter itu dalam loh ya. Yang kedua, jadi jarak sini sana itu cukup jauh. Yang ketiganya, jika sudah jatuh itu susah untuk naik ke atas. Karena ini kita lihat, ini licin loh ya. Ini lumut, ini banyak lumut ya Pak. Ini banyak lumut, ini licin ini. Jadi kalau udah jatuh itu, ini nggak ada buat pijakan untuk naik. Nah itu mungkin yang bikin napas kehabisan tenaga lalu tenggelam. Ini bahaya soalnya ya. Jadi dijadikan himbauan, dijadikan pelajaran kasus yang kemarin itu. Tetap sekali lagi jangan selalu menyalahkan tentang entitas gaib atau bangsa gaib ya. Karena memang ini
pure ada beberapa persen kelalaian dari si manusianya ya, karena sudah diberikan himbauan tapi dilanggar gitu ya Pak ya. Tuh. Ada yang sampaikan lagi Pak? Udah mungkin cukup Pak. Cukup ya. Oke. Cukup sekian untuk explore malam hari ini. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Kita jadikan pembelajaran untuk tragedi di tempat ini. Mudah-mudahan tempat ini tidak sampai terjadi lagi tragedi seperti kemarin ya. Cukup kemarin yang terakhir, udah cukup. Jangan sampai ada lagi. Tadi juga mungkin akan dibangun pembatas ya Pak ya. Ini nanti akan dibangun pembatas katanya ini ya. Jadi untuk mengamankan lah, jangan sampai tragedi tersebut terulang kembali. Oke, mungkin cukup sekian. Tetap ikuti perjalanan kita di channel Jembatan Antar Dimensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suhun bisa gimana? Oke lah. Boleh lah, disuruh ya bangko ya Pak. Nah, ini embungnya, kalau ini mesinnya yang disimbung gitu. Betul, nyambung mana ya? Nyambung. Ayo, masa ngopi di kamera Mbak? Nggak apa-apa. Buat dokumentasi. Widih.